Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyaki Ananda Larawi dengan NIM 0704212114. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan tentang karya ilmiah saya yang berjudul adalah literasi media dan literasi digital. Nah, untuk poin yang pertama, apa sih pengertian dari literasi media dan literasi digital? Nah, di sini saya akan mengambil dari beberapa sumber. Salah satunya adalah yang pertama adalah wikipedia.com. Ia menyampaikan bahwa makna dari literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut David dan Shaw pada tahun 2011, literasi digital adalah kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hyperseksual dalam arti tak bacaan yang menggunakan bantuan dari komputer. Menurut Bayuden pada tahun 2001, secara umum kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hyperseksual dalam arti membaca non-seksual atau non-urutan berbantuan komputer. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan, literasi media adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media, mengaksesnya, menganalisisnya, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang akan dipengaruhi oleh media yang ada di sekitarnya, berupa televisi, film, radio, musik rekaman, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah konsep literasi media dan literasi digital. Nah, konsep literasi media dan literasi digital ini menggunakan pendekatan tritokomi yang mencakup 3 aspek bidang, yaitu 1. Literasi media bermakna memiliki akses ke media. Maksudnya ialah akses tersebut meliputi penggunaan serta kebiasaan media, artinya kemampuan menggunakan fungsi dan kompetensi navigasi. Nah, yang kedua adalah memahami media. Maksudnya ialah memiliki kemampuan untuk memahami atau menafsirkan serta memperoleh perspektif dari isi media serta memiliki sikap kritis terhadap media tersebut. Dan yang ketiga adalah menciptakan dan mengekspresikan diri untuk menggunakan media. Maksudnya ialah menciptakan ini mencakup berinteraksi dengan media, misalnya berbicara di radio, ikut serta dalam diskusi di internet, ataupun penggunaan koran dan majalah untuk mengambil dari isi-isi dari media tersebut. Kemudian yang C, cakupan literasi media dan literasi digital. Nah, istilah media mencakup semua media komunikasi. Terkadang-kadang juga digunakan istilah media massa untuk mencapai audisi yang sangat besar seperti televisi, siaran dan berbayar, radio, film, surat kabar, dan majalah. Nah, literasi media yang mencakup semuanya ini berasal dari memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi media lama dan baru sampai dengan memiliki hubungan kritis ke konten-konten media. Nah, pernyataan dari Livingstone menyatakan bahwa trikome untuk mendefinisikan literasi media adalah memiliki akses ke media, memahami media, dan menggunakan media. Literasi media mengakui pengaruh harian pada manusia yang berasal dari televisi, film, radio, musik, surat kabar, dan majalah. Serta literasi media juga mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. Singkatnya, literasi media itu adalah himpunan sikap, pemahaman, keterampilan, menangani, dan mengkomunikasikan informasi serta pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format,
baik itu media internet maupun media cetak. Nah, kemudian yang D, komponen literasi media dan literasi digital. Menurut Bowden pada tahun 2008, komponen literasi digital terdiri dari 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tonggak pendukung literasi digital. Poin pertama ini mencakup dari literasi itu sendiri, serta literasi komputer, informasi, dan teknologi komunikasi. Nah, poin yang kedua adalah pengetahuan latar belakang, yang terdiri atas dunia informasi dan sistem dan sifat sumber daya informasi. Ketiga, kompetensi, yang mencakup 1. Pemahaman format digital dan non-digital. Yang kedua, penciptaan dan komunikasi informasi digital. Yang ketiga, evaluasi informasi. Kemudian yang keempat, perakitan pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah literasi informasi. Dan yang keenam adalah literasi media. Serta yang terakhir adalah sikap dan perspektif kita. Nah, yang E, manfaat literasi media. Banyak sekali masyarakat dan yang menggunakan literasi ini yang memiliki banyak manfaat. Contohnya adalah yang disampaikan oleh Brian White pada tahun 2015. Beliau menyampaikan setidaknya ada 10 manfaat penting dari adanya literasi media digital. Yang pertama adalah menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan penemuan informasi ini menjadi lebih mudah. Kedua, belajar lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah-istilah kata yang penting yang terdapat di glosarium dapat dibandingkan dengan mencari referensi yang berbentuk media cetak, maka akan lebih cepat dan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus glosarium yang berisi tentang istilah-istilah penting. Ketiga, menghemat uang. Saat ini banyak sekali aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Nah, bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini dapat menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian di internet ataupun pembelajaran lain yang digunakan di internet. Keempat, membuat lebih aman. Nah, sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan cepat sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga membuat kita lebih aman karena informasi juga terpercaya. Kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Ya, seperti yang kita tahu, informasi ini dari internet itu sangat-sangat cepat. Nah, jadi informasi yang terjadi pada saat ini akan segera diinfokan melalui internet, sehingga perputaran dari informasi ini itu sangat cepat, sehingga kita dapat juga memperoleh informasi secara terkini. Keenam, selalu terhubung. Ya, jadi menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi akan membuat kita selalu terhubung dalam hal-hal yang bersifat penting atau mendesak. Maka ini akan memberikan manfaat tersendiri bagi penggunanya. Ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik. Literasi media digital membuat individu dapat membuat keputusan lebih baik karena memungkinkannya untuk mampu mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. 8. Dapat membuat Anda bekerja. Nah, maksudnya di sini adalah kebanyakan dari pekerja saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi media digital ini, maka akan dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer. 9. Membuat lebih bahagia. Nah, maksudnya di sini Brian White memaparkan bahwa di internet itu banyak sekali konten-konten yang ataupun yang berupa video ataupun berupa gambar yang bersifat menghibur. Nah, ini juga dapat membawa kebahagiaan ataupun kesenangan bagi para penikmatnya. Oleh karena itu, dengan mengaksesnya bisa dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Dan yang ke-10 adalah mempengaruhi dunia. Nah,
Dengan kekuatan dari internet ini juga dapat mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran dan pembacanya, sehingga selain juga dapat menunjang dari perkembangan dunia, juga dapat mempengaruhi dunia itu sendiri. Nah, selain dari manfaat-manfaat literasi media dan literasi digital tersebut, pastinya juga memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh literasi digital dan literasi media sekarang ini. Nah, literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah arus informasi yang banyak. Nah, tantangan yang paling kuat ini adalah berasal dari arus informasi yang banyak. Maksudnya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi yang di saat bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Sehingga ketika masyarakat dijejali dengan informasi yang banyak ini akan menimbulkan perspektif atau opini-opini yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi di sini kita sebagai masyarakat yang bijak harus benar-benar bijak dalam memilah-milah ataupun menentukan informasi yang memang benar-benar akurat ataupun hanya sekedar hoax belaka. Kedua, konten-konten negatif yang tersebar di seluruh internet. Nah, konten negatif ini juga menjadi salah satu tantangan di era literasi digital. Contohnya saja konten-konten pornografi, isu-isu sara, dan lain-lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta dapat mencerna konten-konten positif dan memilah dari konten-konten negatif. Nah, demikianlah sedikit pemaparan saya tentang karya ilmiah saya yang berjudul tentang literasi media dan literasi digital. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.